Sobat Bulog, saya Nindita. Saat ini saya sedang berada di kantor pusat Perum Bulog di Jakarta Selatan. Dan di lobi gedung ini ada sebuah kafe yang bernama Jenderal Kopi Nusantara Buas. Nah, ngomong-ngomong soal kafe, ini mengingatkan saya tentang sebuah kata, yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, seperti kita ketahui ya, sekarang banyak sekali bisnis atau usaha yang diinisiasi atau didirikan oleh anak-anak muda sebagai jalur mereka untuk membangun masa depan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang diri kita nih yang saat ini membangun masa depan kita dengan bekerja di sebuah organisasi atau di perusahaan. Dalam beberapa kesempatan ya, atau momentum yang pernah saya alami ketika saya melakukan interview kepada beberapa pelamar pekerjaan ya, ketika ditanyakan apa sih yang membuat kamu ingin bekerja di perusahaan ini, khususnya nih kalau di perusahaan BUMN gitu ya, mereka tuh beberapa dan banyak ya yang menyatakan bahwa alasan mereka ingin bekerja di perusahaan ini adalah karena ingin mendapatkan kepastian pendapatan, kemudian juga masa depan yang terjamin, pasti nyaman lah gitu. Itu yang mereka mungkin alasan salah satu alasan dasar gitu ya kenapa mereka apply ke perusahaan. Dan bisa jadi mungkin itu juga salah satu alasan saya ya 13 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang coba kita analogikan gitu ya, atau kita bayangkan perusahaan tempat kita bekerja ini sebagai sebuah toko, katakan sederhananya sebuah toko sembako gitu. Di sebuah kota ada dua toko sembako, toko A dan toko B. Di toko A ini dan toko B itu mereka secara bisnisnya tuh sama lah, barang-barangnya sama. Kemudian lokasinya sama-sama strategis. Kemudian harga dari barang-barangnya juga sama-sama murah gitu. Jadi secara bisnis dua-duanya terlihat serupa gitu. Tetapi ada hal yang ternyata membuat dua toko ini memiliki perbedaan dalam perkembangan bisnisnya gitu. Di toko A, karyawannya itu dia datang lah ya sesuai jam buka toko nih, buka toko jam 7 pagi, dia datang jam 7, kemudian dia pulang juga jam 4 karena jam 4 tutup toko. Dia juga ya udah melayani, misalnya ada pembeli datang, Bu saya mau cari beras gitu, ya dia langsung ambilin gitu beras sesuai yang diminta. Misalnya saya minta beras Setra Ramos, ya dia ambilin aja, oh ya Setra Ramos sesuai dengan permintaannya si pembelinya gitu. Nah, sedangkan di yang toko B ini karyawannya tuh kalau ada pengunjung datang, misalnya dia datang nih, mau cari apa Bu? Dia sapa dulu kan. Saya mau cari beras nih. Oh beras yang apa? Beras Ramos, Setra Ramos gitu. Oh iya Bu, sebentar saya ambilkan gitu. Terus dia jelasin juga nih sama si pengunjungnya bahwa kita di sini nggak cuma punya beras Setra Ramos Bu, di sini juga ada beras Sleep Super. Kemudian kita juga pandan wangi. Mungkin Ibu perlu pengen coba juga nih yang pandan wangi. Ini pulen loh, ada aromanya wangi kayak gitu. Dan itu ternyata hal yang dianggap kecil tapi dia lakukan berulang-ulang sehingga para customer ternyata jadi lebih merasa nyaman untuk berbelanja di toko B ini karena karyawannya ramah satu, terus dia juga kadang kan pembeli datang ke toko tuh dia suka lupa gitu ya apa yang mau dibeli, diingetin tuh sama si pelayan atau pekerja karyawan tokonya ini gitu. Nah, dan ini yang membuat akhirnya toko B lambat laun dia makin ramai tokonya, dan bahkan dia bisa mengembangkan usahanya gitu, bertambah luas tokonya gitu. Nah, selain itu karyawan si toko B ini juga dia kasih ide tuh sama pemiliknya. Dia bilang nih, orang-orang rumahnya pada jauh nih Pak, gimana kalau misalnya kita antar aja barangnya ke rumahnya, kasihan kalau misalnya mereka beli barang dan ya mereka harus angkut sendiri. Dan itu yang membuat akhirnya si toko B punya juga layanan delivery service kayak gitu. Nah, apa sih yang membedakan karyawan A dan karyawan B ini? Toko A dan toko B ini. Nah, karyawan di toko A ini adalah karyawan yang tadi ya datang hanya ya udah datang sesuai tepat waktu, pulang tepat waktu juga, kemudian
melayani ya sesuai cuma permintaannya pelanggan aja. Ya benar sih, dia nggak ngelakuin kesalahan ya, dia melayani sesuai dengan permintaan. Tapi dia nggak melakukan sesuatu yang lebih gitu dibandingkan dengan karyawan toko B. Karyawan toko B itu dia menganggap bahwa toko ini seakan-akan tokonya dia, padahal dia cuma karyawan ya di toko B itu gitu. Dan yang dilakukan oleh karyawan di toko B itu yang kita biasanya sebut sebagai intrapreneurship. Jadi intrapreneurship adalah sebuah sikap ya atau jiwa yang dimiliki oleh seorang karyawan. Orang yang menjalankan intrapreneurship itu disebut dengan intrapreneur. Jadi seorang intrapreneur adalah seorang yang bekerja dengan menerapkan atau memiliki sikap jiwa entrepreneurship gitu ya dalam lingkungan perusahaan atau organisasi seperti itu. Jadi kalau coba kita cari ya poin-poin apa aja sih yang terkait dengan intrapreneur atau intrapreneurship tadi, dilihat dari bagaimana contoh analogi yang tadi kita bawakan ya. Jadi yang pertama adalah mindset. Mindset seorang intrapreneur yang pertama adalah dia harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Kepedulian, kemudian rasa memiliki bahwa tempat dia bekerja itu bukan hanya sekedar ya tempat dia dapat gaji gitu ya, tetapi seakan itu adalah perusahaan miliknya yang dia harus jaga, dan harapannya dia perusahaan itu akan bisa tumbuh berkembang gitu. Jadi seakan dia benar-benar itu seakan perusahaannya sendiri, padahal dia bukan pemilik perusahaan itu gitu ya. Terus yang kedua adalah dia juga seorang intrapreneur itu memiliki target-target atas dirinya sendiri dalam konteks pekerjaan. Jadi dia bekerja tidak hanya sekedar asal bekerja aja, tapi dia punya target-target yang harus dia capai dalam hal pekerjaannya itu. Dan dia juga menerapkan standar khusus yang berlaku untuk dirinya gitu. Jadi kenapa sih mesti punya standar? Karena kalau kita nggak punya standar, kita nggak akan pernah bisa mengukur pencapaian kita saat ini dengan 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Kita nggak akan pernah tahu apakah kita tetap di posisi yang sama ataukah sebenarnya kita sudah bertumbuh loh, berkembang loh, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dia memegang amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya. Jadi di amanah itu berupa tugas ya biasanya. Jadi mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugasnya tersebut. Dan kemudian dia juga benar-benar menjaga perusahaannya dari hal-hal yang membahayakan gitu. Termasuk juga menjaga kerahasiaan perusahaan gitu ya. Kan kadang juga dalam bisnis tuh ada namanya pesaing bisnis kan. Kadang mereka juga mencari tahu tentang kelemahan dari pesaingnya melalui karyawannya seperti itu. Nah, karyawan yang punya intrapreneurship dia pasti akan menjaga bahwa bisnisnya itu nggak akan terganggu gitu ya dengan hal-hal yang sifatnya kebocoran gitu ya, kebocoran dalam hal apapun lah intinya gitu. Dia benar-benar menjaga perusahaan itu. Kemudian hal yang setelah mindset yang harus dimiliki yang kedua adalah inovasi. Nah, ketika berbicara inovasi, kita nggak melulu ngomongin soal creating something new gitu ya, something big atau sesuatu yang benar-benar nggak pernah ada selama ini kemudian diwujudkan ada. Misalnya nih, kita analogikan karyawan toko B gitu ya. Ketika dia bikin inovasi, dia ngelihat orang belanja gitu datang bawa kantong kresek gitu kan, pulang belanjanya. Nah, kemudian tiba-tiba dia ngusulin ke bosnya, "Pak, kita dirikan pabrik kresek karena ini peluangnya gede nih, banyak orang yang belanja pulang bawa kantong kresek gitu ya." Nggak sejauh itu juga gitu. Jadi inovasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, dan memang sifatnya inovasi itu harus sesuatu yang bisa diimplementasikan seperti itu. Itu inovasi. Jadi yang mungkin dia bisa usulkan ke bosnya adalah, "Pak, gimana kalau kita tambah kantong kresek yang lucu-lucu nih, karena ibu-ibu biasa kalau datang ke sini bawa anaknya gitu." Jadi dia nambah dari kantong yang udah kita kasih, dia nambah lagi kantong belanja gitu ya buat dia pakai di tempat lain seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang kecil, termasuk misalnya tugas kita di bagian administrasi gitu, merapikan dokumen yang selama ini tersebar di mana-mana aja, itu udah bisa kita anggap sebagai inovasi, karena sifatnya adalah
kita memperbaiki gitu. Dari yang kondisi saat ini kita berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari yang saat ini ada gitu. Seperti itu. Dan itu juga yang kita sebut sebagai creating value added. Jadi kita memberikan nilai tambah dari setiap pekerjaan kita gitu. Misalnya nih, kita dapat pekerjaan dari tugas ya dari atasan. Kita nggak sekedar ya udah terima kerjaan kemudian kita kerjakan sesuai apa yang didikte oleh diarahkan ya oleh atasan kita gitu. Tetapi sebagai seorang entrepreneur kita coba untuk riset sendiri gitu ya, cari apa sih yang perlu kita tambahkan atau kita lakukan dalam sebuah analisa atau dalam sebuah pekerjaan gitu. Kita cari sendiri gitu. Jadi melakukan sesuatu dengan inisiatif kita sendiri tanpa harus ada perintah dari atasan gitu ya dalam tugas kita gitu, dalam hal kebaikan ya, hal yang baik yang memang berkaitan dengan tugas kita seperti itu. Dan kemudian hal ketiga nih yang mendukung intrapreneurship dapat berjalan secara optimal di sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu budaya kerja. Jadi dalam sebuah perusahaan yang mendorong karyawannya untuk bisa mengeluarkan ide-ide, menampung segala masukan, pendapat dalam penentuan atau perumusan strategi perusahaan maupun kebijakan, itu akan berjalan ya lebih dinamis dan lebih baik dibandingkan ketika seorang yang tadi karyawan tadi memiliki jiwa entrepreneur tetapi dalam sebuah perusahaan yang sifatnya semua hal yang berjalan itu sifatnya top down. Apa kata atasan itu yang dijalankan, tidak ada pendapat dari bawahan. Maka entrepreneurship dalam perusahaan itu nggak akan pernah berkembang, tidak akan pernah bisa berkembang seperti itu. Jadi entrepreneurship ada dua faktor, satu internal dari karyawannya dan kedua dari perusahaan atau tempat bekerja tersebut yang harus juga mendorong bahwa seluruh karyawannya memiliki jiwa entrepreneurship gitu. Jadi kalau kita kembali lagi nih ke awal bahwa apa sih harapan dari seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan gitu, karena dia ingin memiliki masa depan yang lebih baik gitu ya. Itu hanya akan mudah dijalankan apabila setiap karyawan itu memang memiliki dan menerapkan entrepreneurship dalam keseharian pekerjaannya, sehingga perusahaan dapat bisa terus bertumbuh dan yang penting dia bisa mengikuti perkembangan dan survive dalam persaingan bisnis yang ada. Sekian dari saya, salam.